Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul untuk acara forum dialog memanfaatkan peluang dalam masyarakat ekonomi ASEAN. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo, Ibu Rosa Rita Niken Widyastuti, Bapak Duta Besar Kementerian Luar Negeri Lutfi Rauf, Staf Ahli Bidang Keuangan dan Perbankan Bapak Mas Ripin, dan Dekan Visip Unsri Bapak Profesor Muhammad Sobri. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja memasuki acara sambutan dari Ibu Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik. Kami persilakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Bapak Ibu sekalian. Yang kami hormati Wali Kota Palembang yang dalam hal ini diwakili oleh staf ahli bidang keuangan dan pendapatan Bapak Mas Rifin, Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Thailand Bapak Lutfi Rauf dari Kementerian Luar Negeri, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unsri, Profesor M. Sobari, Kepala RRI Palembang, Pak Nurhanuddin, dan juga Direktur LII, Bapak Selamata Sembiring bersama seluruh jajaran, Bapak Ibu dari jajaran Dinas Infokom, para pemimpin media massa, Bapak Ibu akademisi, hadirin sekalian yang kami hormati. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas perkenannya pada pagi hari ini kita dapat bertemu dalam acara forum dialog interaktif dengan tema memanfaatkan peluang dalam masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA. Pada kesempatan yang berbahagia ini kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Bapak Wali Kota Palembang, juga para narasumber hadirin sekalian yang telah berkenan menyisihkan waktu di tengah kesibukan untuk datang menghadiri acara pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih juga kepada Kepala Dinas Infokom Provinsi Sumatera Selatan yang turut membantu terlaksananya kegiatan ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa tanggal 31 Desember 2015 yang lalu, kita telah memasuki masa era baru, yakni Komunitas ASEAN. Indonesia bersama 9 negara ASEAN lainnya memasuki tahapan penting dalam hubungan antar negara yang disebut Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA. Konsekuensi diberlakukannya MEA adalah pasar bebas perdagangan barang, jasa, dan tenaga terampil tanpa hambatan tarif dan non-tarif. Dalam upaya mendukung liberalisasi sektor jasa ini, terutama terkait lalu lintas atau perpindahan tenaga kerja terampil, negara-negara anggota ASEAN telah menandatangani MRA, Mutual Recognition Agreement, pada tanggal 19 November 2007. MRA ini menjadi sebuah hal mutlak yang dilakukan untuk mendukung liberalisasi sektor jasa yang berasaskan keadilan, dan dalam kaitan ini terdapat sejumlah hakikat dari MRA. Pertama, negara tujuan atau negara penerima mengakui kualifikasi profesional dan muatan latihan yang diperoleh dari negara pengirim atau negara asal tenaga kerja terampil. Semoga forum dialog ASEAN yang dilakukan pada pagi hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Niken untuk sambutannya. Selanjutnya kami persilahkan kepada staf ahli bidang keuangan dan pendapatan mewakili Pak Wali Kota, Bapak Mas Ripin HM Thoib untuk memberikan sambutan dan pembukaan peresmian acara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yang kami hormati Ibu Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo Republik Indonesia, yang kami hormati Bapak Lutfi Rauf selaku Duta Besar Kementerian Luar Negeri untuk Thailand, yang kami hormati Dekan Fakultas FISIP Untri Profesor Subari, yang kami hormati Kepala Dinas Kominfo Kota Palembang Pak Diki, yang kami hormati yang mewakili Kepala Dinas Perhubungan Kominfo Provinsi Sumatera Selatan Pak Aprian, Ibu Bapak mungkin peserta dialog interaktif yang berbahagia pada siang hari ini, yang mohon maaf dalam kesempatan ini tidak dapat saya sebutkan persatu mengingat waktu kita. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah SWT, izinkan saya untuk menyampaikan sambutan tertulis Bapak Wali Kota Palembang. Namun sebelumnya saya menyampaikan mohon maaf dari Bapak Wali Kota Palembang, Bu Dirjen, karena beliau tadi sebenarnya pengen sekali untuk hadir di sini, namun karena waktu yang bersamaan beliau ada acara juga dengan Pak Budi Waseso yang lagi berlangsung juga, sehingga beliau mengamanahkan kepada kami untuk menghadiri acara ini dan sekaligus membukanya. Mudah-mudahan tidak mengurangi makna dan arti daripada pertemuan dialog ini. Baiklah, akan saya bacakan sambutan tertulis Bapak Wali Kota Palembang dalam acara pembukaan workshop dan dialog interaktif dengan tema peran media massa dalam menyukseskan masyarakat ekonomi Eropa. ASEAN. Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, marilah kita semua tentunya banyak bersyukur atas limpahan rahmat dan inayahnya pada saat ini kita semua masih diberinya kesehatan dan kekuatan untuk sama-sama berkumpul di tempat ini dalam rangka pembukaan workshop dan dialog interaktif. Kemudian selawat dan salam juga kita sampaikan kepada Yang Mulia Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarganya, serta sahabatnya, dan yang tak kalah pentingnya tentu kepada kita semua, yang insya Allah kita menjadi pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin yang saya hormati, peranan media massa di Indonesia, khususnya di Kota Palembang, tentunya sangat dibutuhkan agar masyarakat Kota Palembang siap dan bisa berperan aktif dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN atau yang disingkat MEA. Media massa di Indonesia harus mencatat dan mengingatkan kepada masyarakat apa tujuan dari masyarakat ekonomi ASEAN itu. Dan jangan sampai masyarakat pemodal saja yang memanfaatkan masyarakat ekonomi ASEAN sebagai tempat pemasaran yang luas dan menanamkan modal secara mudah dengan laba tidak terbatas. Demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga pembangunan di Kota Palembang dapat menuju ke arah yang lebih baik lagi. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wali Kota Palembang Haji Harno Joyo. Baik pemirsa, baru saja tadi kita saksikan ini forum diskusi atau forum dialog terkait dengan memanfaatkan peluang masyarakat ekonomi ASEAN setelah sambutan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika yang diwakili oleh Dirjen. Juga tadi ada sambutan dari Wali Kota Palembang yang kali ini diwakili juga oleh staf ahli Wali Kota. Dan ada pemaparan yang pertama yaitu dari Dirjen Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Ibu Rosarita Niken Widyastuti, di mana menekankan akan kita mau tidak mau atau siap atau tidak siap harus memanfaatkan peluang untuk masyarakat ekonomi ASEAN. Dan di segmen selanjutnya kita akan menyaksikan pemaparan dari beberapa
pemateri lainnya. Tetaplah bersama kami segera kembali. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama saya Firza Rizky dalam forum dialog terkait dengan memanfaatkan peluang masyarakat ekonomi ASEAN. Dan di segmen yang kedua ini kita akan mendengarkan paparan dari pemateri berikutnya, yaitu dari Dirjen Kementerian Luar Negeri yang kali ini diwakilkan oleh Duta Besar Republik Indonesia Bapak Lutfi Rauf. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi pada kita semua. Bapak dan Ibu, khususnya Bapak dan Ibu narasumber yang kami hormati dan para peserta daripada forum diskusi kita ini, bahwasanya saat ini kita sudah ada di era masyarakat ekonomi ASEAN. Ya, tidak terasa memang untuk masuk ke dalam era itu, tepatnya 31 Desember kemarin kita sudah di era MEA. Perasaan kita begitu-begitu saja, tetapi tentu saja setelah masuk ke era MEA ini, ke depannya sesungguhnya banyak yang berbeda. Dan apa saja itu, inilah nanti yang perlu kita dengarkan breakdown daripada keynote speech tadi kepada narasumber kita. Ya, baiklah, sebagai presenter pertama kami persilakan kepada Ibu Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik ya. Terima kasih Pak Direktur LII, Pak Selamata Semiring, Bapak-Bapak narasumber dan Bapak Ibu sekalian yang kami hormati. Melanjutkan apa yang saya sampaikan dalam sambutan tadi, berikut ini tentunya Bapak Ibu sudah sangat memahami apa itu MEA. Tetapi untuk menyamakan persepsi mengenai MEA, tantangan juga peluang tentang MEA, kami akan menyampaikan presentasi mulai dari ASEAN Member States, awal mula ASEAN, kemudian peluang-peluang yang ada, tujuan dari ASEAN dan lain sebagainya. Jadi ASEAN ini dibentuk mulai Agustus tahun 67, anggotanya adalah Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, kemudian Filipina. Awalnya adalah 5 negara, kemudian disusul Brunei Darussalam, itu mulai tahun 84, Vietnam baru bergabung dengan ASEAN, itu tahun 95, kemudian Laos 97, Myanmar 97, dan yang terakhir Kamboja itu tahun 99. Jadi landasan kebijakan dari ASEAN ini adalah Bangkok Declaration, yaitu tahun 67 mengenai pendirian ASEAN, kemudian Vientiane Action Program tahun 2004 sampai 2010, Bali Concord Second itu tahun 2003, ASEAN Charter tahun 2007. Inilah landasan kebijakan dari ASEAN. Kemudian ASEAN itu sendiri ada emblem atau lambang atau logo dari ASEAN. Emblem ASEAN ini mencerminkan kestabilan. Jadi dengan adanya dibentuknya ASEAN ini, diharapkan negara-negara kawasan ASEAN dapat menjaga kestabilan, perdamaian, kesatuan, dan dinamika di wilayah ASEAN. Dilandasi dengan warna-warna, ada warna biru, merah, putih, dan kuning. Ini mencerminkan warna-warna utama dari seluruh negara anggota ASEAN. Warna biru ini melambangkan kedamaian. Jadi dengan adanya ASEAN ini diharapkan terjaga masing-masing negara ikut mewujudkan perdamaian dan stabilitas. Kemudian melambangkan keberanian, dinamika, putih melambangkan kejujuran, dan kuning melambangkan kemakmuran. Ke-10 tangkai padi menggambarkan tentang cita-cita para pendiri, bapak-bapak pendiri ASEAN yang terdiri atas 10 negara anggota ASEAN yang secara bersama-sama terikat dalam persahabatan dan solidaritas.
bulatan ini menggambarkan tentang kesatuan ASEAN. Tujuan didirikannya ASEAN berdasarkan deklarasi Bangkok atau Bangkok Declaration ini adalah bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, kebudayaan di kawasan Asia Tenggara, meningkatkan perdamaian, keamanan, dan stabilitas regional, meningkatkan kerjasama secara aktif dan saling membantu dalam hal-hal yang menjadi kepentingan bersama dalam bidang ekonomi, sosial, kebudayaan, teknik, ilmu pengetahuan dan administrasi, memelihara kerjasama yang erat dalam organisasi regional dan internasional yang ada, termasuk dengan mitra bicara ASEAN. Saling membantu dalam hal penyediaan fasilitas latihan, penelitian di sektor-sektor pendidikan, sektor profesi, teknik, dan administrasi, kemudian bekerja sama dengan efektif dalam memanfaatkan potensi pertanian dan industri, perluasan perdagangan, perbaikan fasilitas-fasilitas komunikasi. Sedangkan pilar-pilar kerjasama ASEAN yaitu ASEAN Political and Security Community, ASEAN Economic Community, ASEAN Socio-Cultural Community. Ini hasil dari deklarasi ASEAN Concord yang kedua di Bali. Kemudian mengenai ASEAN Economic Community, ini ASEAN dijadikan sebagai kawasan pasar tunggal dan sumber produk perdagangan bebas, jasa, investasi, permodalan, dan mobilitas yang lebih besar bagi para profesional, tenaga-tenaga terlatih, dan berbakat. Kemudian komunitas ekonomi ASEAN, ini pasar tunggal dan basis produksi, di mana terdapat aliran barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil yang lebih bebas lagi. Menuju kawasan berdaya saing tinggi, perlindungan konsumen, pengembangan infrastruktur, dan hak kekayaan intelektual. Pembangunan ekonomi merata, pengembangan UKM ASEAN, dan peningkatan kapasitas bagi agar tercipta pertumbuhan ekonomi yang merata, peningkatan taraf hidup masyarakat, dan penurunan angka kemiskinan. MEA ini juga menawarkan peluang emas bagi perekonomian Indonesia, tetapi harus ada perubahan mindset dari semua stakeholder dalam menghadapi tantangan yang timbul dari MEA. Karena dengan adanya MEA ini, mayoritas masyarakat itu mindsetnya adalah adanya pesimisme, ketakutan Indonesia akan menjadi pasar bagi negara-negara asing. Nah, bagaimana kita semua, termasuk media, ini bisa mempengaruhi masyarakat untuk menumbuhkan optimisme bagi masyarakat, agar masyarakat menghadapi tantangan MEA ini melihat peluang dibandingkan menakutkan atau khawatir terhadap ancaman-ancaman yang ada. Kalangan bisnis, pemerintah, dan masyarakat Indonesia juga harus bersama-sama berperan aktif dalam meningkatkan daya saing Indonesia untuk menjadi champion bagi MEA dan pengembangan ASEAN sebagai a hub of global supply chain. Bapak Ibu sekalian, ASEAN juga membentuk Mutual Recognition Arrangement, MRA atau MRA ini merupakan kesepakatan yang diakui bersama oleh seluruh negara ASEAN untuk saling mengakui atau menerima beberapa atau semua aspek dari penilaian seperti hasil tes atau berupa sertifikat. Tujuan MRA adalah untuk menciptakan prosedur dan mekanisme akreditasi guna mendapatkan kesamaan atau kesetaraan serta mengakui perbedaan antar negara untuk pendidikan, pelatihan, pengalaman, persyaratan lisensi untuk para profesional yang ingin berpraktek. MRA ini digunakan untuk memudahkan perpindahan tenaga profesional antar negara, khususnya dalam rangka integrasi pasar dengan tetap mempertahankan kekhususan masing-masing negara. Kesepakatan ini juga dipergunakan untuk pertukaran informasi mengenai best
praktis dalam standar dan kualifikasi. Kemudian yang diatur dalam MRA ini adalah ada 5 komponen dasar, yaitu definisi dijelaskan pengertian mengenai praktisi profesional pada suatu subsektor jasa tertentu. Jadi pasar bebas di sini tidak hanya barang tetapi juga jasa. Jasa-jasa profesi tertentu seperti yang tadi sudah saya sampaikan, seperti arsitek, kemudian perawat, dokter, dokter gigi, tenaga pariwisata dan lain sebagainya. Ini didefinisikan atau standarisasi yang sama untuk negara-negara ASEAN. Ketentuan pengakuan terhadap 6 kriteria yang disediakan dalam kerangka MRA ini: pendidikan, ujian, registrasi, pemberian lisensi, pengalaman pendidikan profesional lanjutan, dan kode etik. Mekanisme pengakuan yaitu otoritas regulator profesional sebagai mekanisme pengakuan mengacu pada badan yang diberikan atau yang berwenang. Kemudian apabila terjadi sengketa-sengketa, maka di dalam MRA ini akan diselesaikan. Kemudian juga dilakukan capacity building. Mengenai MRA disepakati oleh ASEAN guna memfasilitasi pergerakan penyedia jasa profesional di kawasan ASEAN, yaitu 8 bidang jasa yang disepakati adalah engineering services atau tenaga-tenaga di bidang teknologi, kemudian layanan perawat, arsitek, kemudian survei, layanan survei, layanan turisme yang tenaga turis yang profesional, tenaga pariwisata yang profesional, kemudian dokter, layanan akuntansi, dan juga dokter gigi. Jadi ada 8 hal yang ini nantinya akan dibuka di pasar bebas ASEAN. Itu yang ingin kami sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator Pak Semiring. Terima kasih Ibu Dirjen atas paparannya. Silakan Pak Lutfi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu yang saya hormati Bu Dirjen IKP. Dan tentu dekan FISIP Universitas Sriwijaya dan moderator. Hadirin sekalian yang saya sama-sama hormati. Tugas saya lebih ringan sebenarnya. Karena sudah dijelaskan dari A sampai Z oleh Ibu Dirjen. Jadi saya hanya sekedar menambahkan, jika ada saya bisa tambahkan. Yang saya ingin sampaikan di sini adalah, selain kemajuan-kemajuan dan evolusi atau transformasi ASEAN sudah dilakukan, memang kita perlu mengetahui juga sebenarnya ASEAN ini atau kawasan ini bagaimana. Karena dengan memahami kawasan ini tentu kita akan juga memberikan apresiasi terhadap kemajuan-kemajuan dicapai. Kalau dilihat dari kawasan ini, saya bisa mengatakan bahwa ASEAN ini adalah salah satu kawasan termajemuk di muka bumi ini. 600 juta penduduk dengan etnitas yang beratus dan even ribuan menggunakan bahasa yang sama. Dan hanya di bagian inilah kita bisa menemukan setiap atau seluruh jenis sistem politik pemerintahan. Mulai dari sosialis komunis, republik demokrasi, demokrasi penuh, bentuk kerajaan absolut, dan juga tentunya monarki konstitusional. Nah, seluruh agama-agama termuka ini ada di kawasan ini. Penduduk Buddha terbesar di dunia ini ada di kawasan ini. Penduduk Muslim terbesar di dunia ada di kawasan ini. Artinya apa? Ini sebuah kawasan yang tidak mudah untuk dikelola. Tapi kalau kita lihat perjalanannya, pasti orang akan bertanya, kok bisa?
Dan bahkan kawasan ini dianggap sebagai kawasan yang paling sukses. Regional organizations yang dianggap sukses. Dalam konteks ini juga, kawasan ini sangat potensial bagi lahirnya konflik. Dan sejarah sudah mencatat itu. Konflik secara bilateral, konflik secara internal kita sudah pernah hadapi. Tahun 65 misalnya Indonesia mengalami itu, insurgensi di Thailand juga pernah terjadi, dan konflik bilateral. Kita pernah mengenal istilah Ganyang Malaysia, Malaysia dengan Filipina, Thailand dengan Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, dan Vietnam. Dan bahkan kawasan ini pernah menjadi bagian dari proxy war, kekuatan-kekuatan besar pada saat Perang Indochina yang dampaknya juga kita rasakan. Dengan kehadiran perahu, manusia-manusia perahu di Galang yang membutuhkan kita lebih 20 tahun untuk menyelesaikan masalah. Bapak dan Saudari sekalian, tentunya masalah-masalah ini meskipun semua orang memikirkan dan perhatian terfokus kepada MEA, masalah ekonomi Eropa, tapi persoalan-persoalan stabilitas yang sudah disebutkan oleh Ibu Dirjen tadi, adalah hal yang tidak bisa kita lupakan. Karena potensi ini tetap ada. Kita dengan Malaysia masih ada semacam psychological constraint. Karena adanya masalah-masalah perbatasan perlu terselesaikan. Ya. Ada defisit of trust. Ada saling percaya yang masih tidak penuh. Meskipun terus dibangun. Ada masalah-masalah domestik yang bisa menimbulkan regional ramifications. Contoh, pada saat asap terjadi itu masalah dalam negeri Indonesia. That is our domestic problems. Tapi apakah kita hanya mengatakan that is my problems? Tapi pada saat mencapai Malaysia, mencapai Singapura, bagian selatan Thailand yang saya beberapa kali diprotes, this is a problems yang harus di-manage. Nah tentunya karena masalah-masalah ini berhasil di-manage, maka kita ada peluang untuk tidak terlalu memberikan perhatian dan energi untuk masalah-masalah ini. Sehingga dialihkan untuk pengembangan pembangunan sosial ekonomi di ASEAN. Bapak dan hadirin sekalian, dalam konteks ini, para pemimpin ASEAN tiba pada keputusan sudah saatnya potensi-potensi konflik ini yang telah menjadi dari bagian sejarah berdarah-darah di kawasan ini harus dihentikan dan harus dikelola dengan baik. Oleh karena itu mereka datang di Thailand, terciptalah ASEAN. Meskipun penekanannya pada saat itu hanya pembangunan kerjasama bidang sosial ekonomi. Tapi dalam perjalanannya, disinilah Bapak-Bapak Ibu sekalian bisa melihat bagaimana peran strategis Indonesia sejak ASEAN lahir. Ini untuk menimbulkan kepercayaan diri bahwa Indonesia itu bukan hanya penonton. Indonesia adalah prime mover, penggerak dan penentu jalan dan arah dari ASEAN sampai sekarang. Kenapa saya katakan demikian? Indonesia dari awal menyadari bahwa untuk terciptanya sebuah kemakmuran dan kemajuan sebuah masyarakat, salah satu syarat yang harus dilakukan adalah terciptanya stabilitas dan keamanan, perdamaian. Nah tentu mengucapkan itu tidak cukup. Oleh karena itu, pada saat Indonesia for the first time, pada saat pertama kali memimpin ASEAN, dan menjadi ketua KTT ASEAN pertama di Bali, prinsip-prinsip ini sudah diletakkan. Yang ada namanya Bali Concord, di mana ditetapkan di situ prinsip-prinsip dasar berhubungan sesama ASEAN, dan pada saat itu Indonesia dan ASEAN waktu itu sudah memproyeksikan ke depan bahwa kawasan ini akan menjadi kawasan yang dinamis, kawasan ini akan menjadi kawasan yang bertumbuh, sehingga sudah diantisipasi kekuatan-kekuatan Asia atau kepentingan di luar akan juga ikut dalam berbagai isu di kawasan. Ini sudah terbukti sekarang. Semua negara di dunia ini punya
hubungan baik dengan ASEAN. Semua negara di dunia ini ingin menjadi mitra bicara dengan, bahkan ASEAN menetapkan moratorium untuk tidak menerima dialog partner. Baik pemirsa, sudah kita dengarkan paparan dari salah satu pemateri yaitu Bapak Lutfi Rauf, dan di segmen selanjutnya masih ada satu pemateri lagi yaitu paparan dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Sriwijaya Profesor Sobri. Namun usai jeda pariwara berikut, tetaplah bersama kami. Baik pemirsa, Anda masih setia bersama kami dalam program liputan khusus dialog terkait dengan memanfaatkan peluang masyarakat ekonomi ASEAN. Dan di segmen terakhir ini kita akan dengarkan satu paparan dari pemateri lagi, dan juga nanti akan ada dibuka sesi tanya jawab. Seperti apa pemaparan dari salah satu pemateri kita yaitu Dekan Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Sriwijaya Profesor Sobri. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Terima kasih Pak Sembiring sebagai moderator. Kemudian Ibu Dirjen dan Pak Lutfi. Ya. Saya kira sudah tuntas ya Pak ya. Sudah tuntas semua, dikaji semua apa yang dimaksudkan dengan acara ini. Tapi ya mungkin saya cuma melengkapi saja barangkali, ya. Atau bukan melengkapi, barangkali hanya menambahkan saja bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Lutfi tadi ya memang akan memberikan kepada kita semua rasa optimisme, rasa percaya diri yang tinggi ya, kepada kita semuanya. Apalagi memang kita pahami bahwa beliau barangkali lebih banyak bicara dengan para stakeholder yang memang harus menyampaikan optimisme dan katakanlah keberhasilan apa yang kita capai di Indonesia. Jadi kalau saya melihatnya dari sisi atau perspektif pendidikan, jadi bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Lutfi tadi bahwa memang secara institusional Indonesia itu sejak ya, berperan sejak Soekarno barangkali, ya sejak Soekarno kita sudah bisa menjadi agent of development, agent of change, ya. Sebagai tokoh, sebagai pionir di dalam memimpin dunia, ya, dalam memajukan masyarakat atau komuniti suatu wilayah atau kawasan. Nah, cuma memang barangkali kalau kita terlalu optimis saja, kita akan mungkin tidak sampai kalau memang sampai secara real di bawah, apalagi di dunia pendidikan yang kami rasakan, itu banyak sekali masih kendala yang kita hadapi, terutama di dunia pendidikan di strata pendidikan tinggi yang itu langsung berkaitan dengan nanti bagaimana mereka bisa bersaing masuk ke pasar kerja, masuk ke dunia luar gitu. Nah, oleh karena itu saya mulai dari mungkin kalau bicara MEA barangkali sudah tuntas tadi. Mohon Pak. Bagaimana tenaga skill? Ini saya dapat dari sumber dari AEPO, Asian Productivity Organization, bahwa ini data 2013-2014, tenaga skill kita itu
hanya 4,8% dibanding Singapura ya, atau Malaysia yang jauh dari kita, yaitu sudah 2 digit. Bahkan Filipina, saya tidak punya data Thailand, Pak. Nah ini real ya, ini data yang kita paling tidak menjadi pedoman untuk melakukan kebijakan, membuat kebijakan atau bagaimana kita bertindak untuk bagaimana supaya MEA ini bisa katakanlah masuk di relung-relung masyarakat Indonesia. Nah ini. Nah dari sini kita lihat seperti ini tadi sudah kita sampaikan, disampaikan oleh Pak Lutfi bahwa pengangguran itu masih di level tertinggi itu adalah di SD, SMA, dan universitas, ya, bahkan 28%. Nah ini real Pak, ya. Ini data dari tahun 2012. Nah, kemudian padahal ya, profesi yang terbuka di dalam MEA ini banyak sekali gitu. Ya. Kalau saya lihat di belakang, sebenarnya yang sudah dari WTO itu sebenarnya banyak sekali yang akan diperebutkan di pasar dunia, yaitu beberapa macam, tapi yang sudah disetujui di Asia itu atau menjadi sudah kesepakatan ada 8 seperti yang disampaikan oleh Ibu Dirjen tadi. Nah ini bagaimana kita bisa mengambil peluang ini, itu yang jadi masalah. Bagaimana kita bersaing dengan kondisi real, yaitu tenaga skill yang masih rendah dan peluang yang cukup banyak. Saya kira itu saja mungkin yang bisa sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik pemirsa, samping saya sudah ada salah satu pemateri dalam forum dialog memanfaatkan peluang masyarakat ekonomi ASEAN, yaitu salah satu dekan dari FISIP Universitas Sriwijaya, ada Profesor Sobri. Prof, bisa disampaikan nih Prof, harapannya sendiri dengan adanya forum dialog ini dan juga harapan terhadap memanfaatkan peluang masyarakat ekonomi ASEAN, Prof. Baik, terima kasih. Barangkali dengan forum ini kita bisa mengambil manfaatnya bahwa MEA itu adalah benar-benar harus dilaksanakan, ya. Dan oleh karena itu dengan media ini bisa memberikan pembelajaran bagi kita semua, baik itu yang mengikuti forum ini maupun bagi masyarakat luas, bagaimana MEA itu harus disukseskan dan dilaksanakan dengan baik di Indonesia, supaya kita bisa dapat bersaing di negara-negara ASEAN. Barangkali dari apa yang sudah kita bicarakan, kita sudah banyak memetik pembelajaran bahwa ada semacam tantangan yang harus kita benahi, yang harus kita selesaikan untuk mengambil peluang-peluang yang bisa kita lakukan untuk bersaing di dunia ASEAN, terutama dalam melaksanakan MEA ini. Terima kasih Prof. Sobri atas wawancaranya. Sukses Pak ya. Mari Pak.
kita kesempatan lah untuk bertanya jawab, berdiskusi. Kita buka dulu sebagai termen pertama untuk berdiskusi, sebutkan dari mana dan kemana pertanyaan ditujukan. Oke, terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, perkenalkan saya Prian Joni dari Dishub Kominfo Provinsi Sumatera Selatan, mewakili Pak Kadis dari bidang SKDI. Yang pertama kepada kedua narasumber Pak Lutfi dan Ibu Kinen, Kinen terbalik itu. Jadi ada dua sisi yang saya lihat yang harus kita informasikan. Yang pertama, bagaimana masyarakat kita yakinkan bahwa MEA itu ya merupakan suatu peluang. Yang kedua, bagaimana kita mempromosikan produk, investasi dan pariwisata serta potensi-potensi yang lain sehingga negara-negara ASEAN bisa memanfaatkan dan bisa meningkatkan pertumbuhan dan pengembangan ekonomi di Indonesia dan Sumatera Selatan pada khususnya gitu. Ini ada dua sisi. Nah, tapi dari kedua narasumber khususnya Pak Lutfi dan Ibu Niken, belum saya dengar instrumen apa yang kita lakukan untuk melakukan dua sisi tadi. Kalau Bapak dan Ibu yang bicara itu miliknya stakeholder yang lain, ada Kementerian Perindustrian, ada BKPM, ada Disnaker, Trans dan lain-lain. Tapi instrumen yang dilakukan seperti apa yang dikatakan moderator lagi tadi dalam rangka perspektif komunikasi. Ya, anak apa yang harus kita lakukan itu kira-kira Bu. Yang kedua khusus untuk Pak Lutfi. Juga instrumen apa yang dilakukan Kedutaan Besar Thailand dalam rangka kita meningkatkan pertumbuhan ekonomi di sisi meningkatkan investasi, direct investment atau meningkatkan ekspor atau bersaing dengan hal yang lain di tenaga kerja. Itu yang pertama apa yang dilakukan Kedutaan Besar di Thailand. Yang kedua, Pak Lutfi, strategi apa yang dilakukan Thailand, khususnya industri kecil menengah? Karena sebelum di sini saya menangani industri kecil dengan menengah, Pak Lutfi. Saya lihat dan saya kaji, kalau industri kecil kita sendiri untuk katakanlah B2B dengan negara-negara ASEAN, khusus di Sumatera Selatan, saya rasa ya belum bisa kita melakukan B2B dengan negara-negara di negara ASEAN. Karena perajin kami ya ada songket, ada jumputan, ada kerupuk kemplang dan lain-lain gitu. Nah, strategi apa yang dilakukan Thailand sehingga dia bisa ya katakanlah mengekspor komoditi industri kecilnya ke negara-negara Indonesia khususnya gitu. Saya mempunyai satu instrumen sebenarnya kita membuat satu pasar tunggal untuk industri kecil dan menengah yang ada di Indonesia, di Sumatera Selatan, bentuk pasar tunggal. Jadi industri kecil kita tidak memasarkan langsung ke negara luar, Pak Lutfi, tapi dikelola oleh satu lembaga yang memasarkan produk-produk itu gitu. Itu salah satu strategi kita untuk menang dan percaya diri. Jangan kita bonek, kita percaya diri, kita yakin dan lain-lain, tapi bonek gitu. Kita tidak ada kekuatan gitu. Nah, untuk kawan-kawan dari mass media dan sekalian laporan pada Bu Dirjen, di Kominfo pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kita ada media ruang, media center, sehingga semuanya gratis gitu. Silakan manfaatkan kawan-kawan media di Dinas Perhubungan Komunikasi. Ya kami ada di situ gitu. Ya di depan Pemda di Dinas Perhubungan itu gitu. Itu ada media center. Justru itu saya informasikan di sini, Pak. Ya saya informasikan di sini. Ya silakan manfaatkan itu. Nah maksud saya Kominfo pusat dan provinsi sehingga kabupaten kota ada nggak instrumen yang sama untuk melakukan hal sehingga media massa ini bisa mempromosikan atau menginformasikan apa yang kita bicarakan tadi gitu. Nah, media center ini kita akan jadikan suatu ruang bagi mass media untuk mengirim berita gitu. Mungkin itu Bapak dan Ibu, terima kasih. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Dinas Perhubungan, bulan Desember yang lalu Kominfo sudah menyerahkan seperangkat media center ke seluruh Indonesia, termasuk di Sumatera Selatan dengan 25 komputer ya Pak ya. Dengan 25 komputer, akses nggak perlu membayar broadband, nggak perlu membayar apapun karena
semua sudah difasilitasi, silahkan. Dan media massa memang mempunyai tanggung jawab untuk kepentingan bangsa dan negara. Jadi tugas dari media massa memberikan informasi, memberikan pendidikan, pencerahan sebagai alat kontrol sosial bagi masyarakat. Jadi tentunya diminta ataupun tidak diminta, difasilitasi ataupun tidak difasilitasi, itu memang sudah menjadi tugas media massa, apalagi sudah ada fasilitas berupa media center dari Kominfo. Kemudian Bapak Tri mengenai apa yang dilakukan oleh Kominfo, Kominfo itu telah melakukan berbagai hal selain sosialisasi di kalangan media seperti ini, juga sosialisasi di perguruan-perguruan tinggi, namanya ASEAN Goes to Campus. Dan juga melalui siaran-siaran RRI, TVRI maupun media yang lain, menyosialisasikan mengenai MEA. Saya kira itu Pak, tetapi yang lebih nyata karena tugas Kominfo memberikan informasi ya, sebanyak mungkin kita menyampaikan informasi. Terima kasih. Terima kasih, seperti yang saya sampaikan di sini, sangat jelas kalau di Thailand itu ya kita tahu memang birokrasinya sangat kuat. Negara yang memang menganut sistem terpusat, apalagi kerajaan, apa tita raja itu yang dilakukan. Sehingga tidak mudah, sehingga tidak sulit. Oleh karena itu kalau bicara mengenai UKM tadi, sangat jelas programnya. Ada program konsisten, sustainable dilakukan. Dan itu selalu ada evaluasi. Ada selalu semacam psychological keinginan psikologis untuk terus ada nilai tambah. Orang Thailand itu tidak pernah berhenti, kalau sudah menemukan sesuatu dia akan berusaha terus ada nilai tambah. Termasuk dalam hal UKM ini. UKM itu ya mereka memiliki program one Tambun One Product, OTOP. Ya, satu produk. Tapi tidak hanya sampai segitu. Jadi itu pun diklasifikasi dengan memberikan klasifikasi sesuai dengan kualitasnya. Jadi sudah ada standarisasi di situ. Sudah ada mekanisme kontrol produk. Sudah ada mekanisme kualitas dan lain sebagainya. Dan seperti yang Bapak sampaikan tadi, tanyakan. Maaf. Dalam memajukan dan menjamin atau memastikan kelangsungan produk-produk UKM ini dalam konteks OTOP, itu ada institusi khusus yang mengatur itu. Dan when it comes to institusi, tidak ada lagi bahwa itu kewenangan saya, itu kewenangan dia, tidak ada lagi. Kalau kita ini ada persoalan, Pak. Mungkin juga ya salah satu unintended consequences of democracy. Ya, kita selalu masih berpikir kota. Kita sekarang baru atau berusaha untuk berpikir secara Indonesia incorporated. Tidak lagi berpikir kota. Contoh misalnya, ini mungkin salah satu memang yang termasuk tantangannya agak berat atau agak menjadi prioritas sekarang adalah reformasi birokrasi itu, Pak. Ini kita jujur saja lah. Terkadang kalau kita bicara mengenai kewenangan, everybody merasa saya punya kewenangan. Tapi pada saat implementasi terkadang ya saling lempar. Ini fakta. Saya selalu mengatakan ini kita harus self critics. Nah kalau di sana jelas Pak, sudah ada namanya OSMEP, Office of Small and Medium Enterprises Promotions, yang bertugas untuk itu. Apa yang dilakukan? Memberikan penguatan terhadap para pelaku UKM, peningkatan kapasitas, pelatihan, termasuk dalam konteks peningkatan katakanlah kualitas produk, packaging, ya, bantuan dalam microfinance, akses to market, semua itu dilakukan. Sebenarnya di Indonesia itu kita punya, Pak. Tinggal kita fungsikan secara efektif. Kita ada kementerian membidang ini, bukankah kita menyadari semua bahwa Sokoguru ekonomi kita ada kooperasi.
Konsep itu sudah ada sejak dulu. Dan itu sudah terbukti sejak ekonomi krisis. UKM inilah yang survive. Nah, pertanyaan kita sekarang adalah, kenapa ya, UKM itu kita tidak terus berdayakan, sementara mekanisme, undang-undang, dan lain semua sudah ada. Yang mungkin perlu kita perbaiki ada masalah sinkronisasi, koordinasi, ini masalah manajemen. Kalau Bapak ikuti perkembangan di Thailand, Thailand itu hiruk pikuk urusan politik, kudeta sana, kudeta situ, ya, demo sana deh, tapi ekonomi jalan. Karena yang ribut di atas, birokratnya itu level kedua itu jalan. Jadi hanya sekedar contoh aja Pak, itu mengenai OTOP, dan sebenarnya kita nggak usah kita sudah punya mekanismenya, dari tingkat pusat sampai daerah kan masing-masing. Cuma memang belum selesai ada sinergi dan sinkronisasi, katakanlah misalnya dalam hal peningkatan produk UKM antar Kementerian Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan lain sebagainya. Kalau mereka punya program kan jalan sendiri-sendiri. Inilah yang saya katakan kita masih cenderung berpikir dan bersikap, bertindak secara kota. Ini harus dirubah. Karena ini adalah bagian salah satu yang bisa menghambat kemajuan itu. Tidak efektif. Itu kira-kira yang kedua mengenai apa sih strategi yang dilakukan oleh KBRI dalam hal ini. Bagi kita di perwakilan itu sudah melekat fungsi itu. Promosi, promosi, promosi. Jual, 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 jual. Apa yang kita promosikan? Indonesia secara keseluruhan. Tapi dalam konteks pembangunan ekonomi, promosi, perdagangan, investasi, pariwisata, dan budaya. Dan itu sudah, artinya itu sudah nafasnya itu. Ya pemirsa, tadi baru saja ini pemaparan dari para masing-masing pemateri terkait dengan forum diskusi memanfaatkan peluang masyarakat ekonomi ASEAN. Untuk itu langsung saja kita akan mewawancarai masing-masing pemateri. Yang pertama kita akan mencoba mewawancarai Dirjen Kementerian Komunikasi dan Informatika, ada Ibu Niken. Baik, Ibu Niken bisa dijelaskan ke pemirsa Ibu ini kira-kira bisa dijelaskan apa nih Bu tujuan dari diadakannya acara ini sendiri, Bu? Ya, tujuan diadakannya dialog interaktif ya, khusus untuk mencari peluang MEA. Ini yang pertama adalah menumbuhkan optimisme bagi masyarakat tentang MEA. Karena kita kan sudah memasuki MEA beberapa bulan ini ya. Tetapi masih cukup banyak masyarakat yang belum memahami mengenai MEA. Padahal masyarakat ekonomi ASEAN ini tentunya mempunyai dampak bagi perekonomian Indonesia. Nah, agar dampak yang masuk ke Indonesia ini dampak positif, maka perlu disosialisasikan, dipersiapkan masyarakat mengenai tantangan-tantangan yang ada pada era MEA ini, khususnya era perdagangan bebas ataupun pasar bebas ya. Pasar bebas ini intinya tidak hanya produk barang-barang saja ya, tetapi juga produk jasa. Jadi SDM Indonesia ini perlu disiapkan bahwa mulai akhir tahun kemarin atau awal tahun ini, jadi ada 8 poin profesi yang bisa dikerjakan oleh masyarakat ekonomi ASEAN ini. Yang pertama adalah insinyur ya. Jadi ahli teknik itu bisa datang dari mana saja, kemudian perawat, kemudian dokter, dokter gigi, kemudian tenaga pariwisata. Itu merupakan profesi-profesi yang bisa kemudian dunia pendidikan juga demikian. Baik, Ibu, ini kan bisa langsung dijelaskan juga Bu ke pemirsa, apa harapan dari Kominfo sendiri Ibu terkait dengan MEA ini sendiri dan juga mungkin harapan ke media juga. Ya, harapan kami dengan adanya dialog interaktif maupun sosialisasi, kita kerjasama dengan media massa ini agar mindset masyarakat itu berubah dari mindset yang konsumtif ya menjadi mindset yang produktif. Bagaimana masing-masing orang itu menumbuhkan kreativitas dirinya, melakukan inovasi-inovasi supaya bisa menciptakan produk-produk tertentu
Kemudian selain mindset konsumtif menjadi mindset produktif, juga mindset generasi muda menjadi pengusaha, bukan sebagai pekerja. Kemudian yang ketiga, mindset untuk memproduksi barang-barang dengan standar internasional. Itu sangat penting sekali. Bahkan pun petani dalam bercocok tanam itu dengan standar internasional, sehingga nanti hasil berasnya juga berstandar internasional. Ketika diekspor itu bisa diterima di pasar dunia, khususnya di ASEAN. Terima kasih Ibu Niken atas wawancaranya. Ya Ibu, selamat beraktivitas kembali. Ya, jadi pemirsa tadi udah jelaskan juga ke Ibu Niken bahwa harapan dari Kemenkominfo sendiri bahwa mengharapkan agar masyarakat Indonesia khususnya tidak lagi untuk menjadi masyarakat yang konsumtif, namun juga menjadi masyarakat yang produktif, dan mau tidak mau kita sudah, dan mau siap atau tidak siap, kita harus menyambut akan adanya masyarakat ekonomi ASEAN ini. Demikianlah acara forum diskusi terkait dengan memanfaatkan peluang dalam masyarakat ekonomi ASEAN. Saya Firza Rizky mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.